Halo, apa kabarmu? Kau temanku yang ku sayang. Halo, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Halo, apa kabarmu? Kau temanku yang ku sayang. Halo, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Halo anak-anak asuhan, apa kabar? Kalian masih di rumah kan? Kalian sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah minum susu? Ya, pasti semua sudah siap. Karena hari ini adalah hari Minggu. Waktunya kita ikut sekolah Minggu. Nah, ayo kalian semua duduk yang manis. Kita mulai ya sekolah Minggu kita pagi ini. Pagi ini, hari Minggu pagi ini, Tante ini gak sendiri. Tante ini mengajak seorang teman baru. Hai Pinky, apa kabar? Halo Tante Yeni, kabarku baik-baik. Terima kasih Tante sudah mengajakku ke sekolah Minggu. Tapi aku takut. Aku malu karena aku belum kenal sama teman-temanku di sekolah Minggu. Pinky, jangan takut. Jangan juga malu-malu. Tante ini akan perkenalkan kamu pada teman-teman sekolah minggumu di rumah. Yuk, dengarkan ya. Pinky, Tante ini akan panggil teman-temanmu di sekolah minggu asuhan, ya. Ini dia teman-temanmu. Ada Jaden, ada Jevan, ada Jason, ada Keira, ada Segara, Aquila, Hiskia, ada Kara, Abigail, Etnan, Liel, Mikai, dan Ale. Halo semuanya, apa kabar? Ada juga teman Pinky, namanya Franklin, Manu, Toby, Anes, Ripka, Olive, dan Julia. Ada juga adik yang kecil, ya. Ada Damar, ada Alona, ada Gemma, ada Vanka, ada David. Ada juga dedek bayi, teman baru kita, ya. Ada dedek bayi Argia, dedek bayi Raditya, Zoella, Harold, dan Candini. Nah, itu dia teman-teman Pinky. Banyak ya Pinky ya teman-teman barumu di sekolah minggu. Iya, banyak bener. Nah, sekarang Pinky, coba kamu perkenalkan dirimu pada teman-teman sekolah minggumu. Halo teman-teman, namaku Pinky. Senang berkenalan dengan teman-teman sekalian. Aku senang bisa ikut sekolah minggu. Ya, teman-teman di rumah, ini teman baru kalian, namanya Pinky. Yuk kita ajak Pinky nyanyi sama-sama yuk.
hatiku bersukacitalah jika orang berkata padaku, mari kita masuk ke dalam rumah Tuhan, dalam rumah Tuhan. Hatiku bersukacitalah jika orang berkata padaku, mari kita masuk ke dalam rumah Tuhan, dalam rumah Tuhan. Ya, hari Minggu biasanya kita pergi ke rumah Tuhan, ke gereja. Tapi sekarang kita belum boleh sekolah minggu di gereja. Kita tetap ikut sekolah minggu di rumah bersama-sama mama, papa, kakak, adik, oma, dan opa. Kita bersama-sama ikut sekolah minggu, berbakti dari rumah. Nah, sekarang Tante Yeni mau ingatkan anak-anak ya. Nah, ini dia. Hari Minggu ini kita juga akan mengumpulkan uang persembahan. Anak-anak nanti boleh memasukkan uang persembahan ini ke dalam amplop kalian masing-masing ya di rumah. Tetapi tidak usah sekarang memasukkan uangnya. Nanti setelah sekolah minggu selesai, baru kalian anak-anak ya masukkan uang persembahan di amplop kalian masing-masing. Setelah itu kalian harus cuci tangan ya. Oke. Nah, sekarang hari ini sekolah minggu kita pelajarannya berjudul Aku Mengajak. Pinky, kamu bisa baca nggak? Bisa dong. Coba. Aku mengajak. Yes, betul ya. Itu cerita Alkitab kita pada hari Minggu pagi ini. Ya. Siapa ya yang diceritakan? Aku mengajak. Tante Yeni hari ini sudah mengajak Pinky ikut sekolah minggu. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Kita ajak teman-teman kita ikut sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Sekali lagi ya, kita nyanyikan ya lagu ini. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu.
tenang. Nah, ayo, siapa yang mau diajak ke sekolah minggu? Hari ini Tante Yeni ajak Pinky ke sekolah minggu. Nah, hari ini di dalam Alkitab ada cerita tentang seorang bapak yang mengajak temannya. Siapa ya bapak itu ya? Lalu, siapa temannya yang diajak? Kalian mau dengar ceritanya? Mau? Mau. Iya, Pinky mau ya. Oke, Pinky mau. Anak-anak pasti juga mau dengar cerita Alkitab hari ini. Tetapi sebelum kita dengar cerita Alkitab, mari kita berdoa dulu ya. Anak-anak duduk yang manis, ambil sikap berdoa yang baik. Bisa ya? Ayo duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersukacita hari ini sebab hari ini Tuhan beri sebagai hari Minggu yang sangat indah. Kami senang bisa ikut sekolah minggu dari rumah bersama mama, papa, kakak dan adik, oma dan opa. Kami senang ikut sekolah minggu, kami bisa menyanyi memuji Tuhan, kami berdoa, kami bisa memberi persembahan dan dapat mendengarkan cerita dari Alkitab. Tolong saya Tuhan, bukalah telinga saya, bukalah hati saya, supaya saya dapat mendengar dan mengerti firman Tuhan dan melakukannya dengan baik. Pimpin saya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, anak-anak sudah menyanyi memuji Tuhan, sudah berdoa. Nanti kalian akan memberi persembahan. Nah, sekarang siap mendengarkan cerita Alkitab. Ayo, duduknya yang mana? Duduk yang manis ya. Semua duduk yang rapi, duduk yang tenang. Telinganya dibuka. Mulutnya ditutup dulu. Ayo kita dengarkan cerita bersama-sama. Selamat pagi anak-anak asuhan. Selamat hari Minggu. Sudah siap ya untuk kita sekolah minggu hari ini? Oke, siap. Kita mau sekolah minggu. Tadi anak-anak sudah memuji Tuhan ya dengan Tante Yeni. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Hari ini Tante Eri ditemenin oleh siapa? Lala ya. Lala menemani Tante Eli hari ini sekolah minggu ya. Lala punya teman di sekolah minggu namanya Tina ya. Lala dan Tina berjanji kalau hari Minggu besok dia akan datang ke sekolah minggu. Tetapi Tina bilang, aku malu sekolah minggu sendiri. Nah, Lala sebagai teman, aku mau telepon Tina supaya dia bisa jadi datang ke sekolah minggu. Nah, Lala ambil telepon. Nah, dia mau telepon ke Tina. Halo Tina, apa kabar? Minggu besok jangan lupa ya, kamu datang ke sekolah minggu. Kita bertemu di sekolah minggu ya. Terima kasih Lala, kamu sudah telepon aku. Aku senang punya teman yang baik seperti kamu. Punya teman yang mau mengajakku ke sekolah minggu. Sampai ketemu minggu depan. Nah, Lala dan Tina mereka berteman baik. Mereka saling mengajak ke sekolah minggu. Di dalam Alkitab ya juga diceritakan ada seorang bapak ya
namanya Pak Barnabas mengajak Pak Paulus untuk melakukan pengabaran Injil. Nah, Pak Paulus ya, dia adalah orang Yahudi. Pak Paulus tumbuh menjadi pemuda yang pintar, yang gagah, yang berani. Tetapi ya, Pak Paulus dulunya adalah orang yang membenci dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pak Paulus tidak suka dengan orang yang kenal dengan Tuhan Yesus ya. Pak Paulus menghina ya, dia sering mengejek orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada suatu hari Pak Paulus sedang berada di Yerusalem. Di situ ada banyak murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus tidak mau mendekat kepada Pak Paulus. Dia takut. Murid-murid Tuhan Yesus takut mendekat ke Pak Paulus. Karena dulunya Pak Paulus orang yang jahat. Orang yang suka menganiaya orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Pak Paulus orang yang suka menganiaya. Nah, jadi mereka tidak punya teman di Yerusalem itu. Tetapi ada satu orang bapak ya di antara murid-murid itu, namanya Pak Barnabas. Barnabas adalah orang yang penuh iman. Dia orang yang baik. Dia orang yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, Pak Barnabas mengajak orang-orang yang percaya Tuhan Yesus di Yerusalem itu untuk percaya kepada Pak Paulus, bahwa Pak Paulus sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Pak Paulus sekarang sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jadi Pak Barnabas mengenalkan kepada orang-orang di Yerusalem bahwa Pak Paulus sekarang adalah Pak Paulus yang sudah bertobat. Pak Paulus yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Pak Barnabas mengajak Pak Paulus ya, mereka bertemu dengan para rasul. Rasul itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil, mengabarkan berita sukacita. Nah, di antara murid-murid itu semua, di situ ada Pak Paulus dan mereka berdoa bersama-sama. Pada waktu mereka berdoa, Tuhan berkata, "Aku mau mengutus Barnabas dan Paulus untuk pergi dari satu kota ke kota lain untuk memberitakan Injil, supaya semua orang bisa kenal dengan Tuhan Yesus dan semua orang bisa selamat." Nah, Pak Barnabas mengajak Pak Paulus menjadi teman yang bersama-sama mengabarkan Injil. Mereka pergi berdua mengabarkan Injil bersama-sama. Nah, anak-anak sekolah minggu, anak-anak asuhan, aku kan masih kecil. Apa aku bisa mengajak temanku ya? Bisa ya. Anak-anak asuhan walaupun masih kecil bisa seperti Lala dan Tina yang mengajak temannya. Bisa seperti Pak Barnabas dan Pak Paulus yang mengajak untuk memberitakan Injil. Anak-anak asuhan walaupun masih kecil bisa mengajak teman-temannya untuk datang ke sekolah minggu. Anak-anak bisa mengajak teman-teman untuk beribadah ke gereja. Anak-anak bisa menyambut teman-teman yang baru datang di sekolah minggu. Kita sambut supaya mereka senang. Nah, minggu yang lalu David ya, masih baby loh, adik David ya. Dia mengajak temannya
Yasinta ya untuk sekolah minggu di rumah David ya. David bisa mengajak temannya ke sekolah minggu di rumahnya. Beberapa waktu lalu Abigail juga ya. Abigail mengajak sepupunya untuk sekolah minggu bersama di rumah Abigail ya. Puji Tuhan, walaupun kita sekolah minggu dari rumah, kita tetap bisa mengajak teman-teman, mengajak saudara-saudara kita untuk ke sekolah minggu. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, ayat firman Tuhan hari ini ya diambil dari Roma 10 ayat 15 ya. Tante Eli akan baca, anak-anak bisa menirukan ya. Betapa indahnya mereka yang membawa kabar baik. Roma 10 ayat 15. Nah, cerita hari ini tentang bahwa anak-anak walaupun masih kecil bisa mengajak teman-teman untuk datang ke gereja untuk bersekolah minggu. Nah, yuk kita akan menyanyi memuji Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan ya. Kalau kita mengasihi teman-teman kita, kita bisa mengajak teman-teman kita datang ke gereja, ikut sekolah minggu. Kita menyanyi ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari kita akhiri sekolah minggu ini dengan berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada minggu pagi ini kami boleh sekolah minggu. Kami tetap senang dan sukacita walaupun kami sekolah minggu dari rumah. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan tokoh Alkitab Pak Barnabas yang mengajak Pak Paulus untuk mengabarkan Injil. Seperti Lala dan Tina yang mengajak ke sekolah minggu. Ajar kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, untuk kami bisa mengajak teman-teman kami datang ke gereja, ikut beribadah, datang ke sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk virus corona ini biarlah segera berlalu dan kami bisa sekolah minggu lagi di gereja. Tuhan memberkati kami semua, memberikan kami pertumbuhan dan badan yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Tante Eli mau mengingatkan kembali ya, anak-anak minggu yang lalu sudah membuat amplop persembahan ya. Uangnya dimasukkan ke dalam amplop sini. Dimasukkan ke dalam amplop. Amplop ini nanti akan kita bawa pada
saat kita sudah bisa sekolah minggu lagi di gereja, ya. Ingat ya, setiap minggu kita akan memasukkan uang persembahan ke dalam amplop yang sudah kita buat. Jangan lupa ya, setelah megang uang, kita harus cuci tangan supaya tangan kita bersih, tidak ada kuman dan penyakit yang akan menyerang kita. Oke, sekolah minggu kita selesai hari ini. Anak-anak tetap sehat, tetap semangat berada di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, masih pertanyaan yang sama tadi, bagaimana menurut Mama Nisa, apakah baby yang sejak dini dikenalkan kepada Tuhan Yesus, mereka mengerti nggak ya? Oke, iya. Justru tadi memang penting karena tadi seperti yang disebutkan Mbak Emma juga, justru sejak bayi kalau berdasarkan berbagai penelitian, memang perkembangan otaknya itu justru terbentuk paling pesat pada saat dia bayi, dari dalam rahim justru. Jadi sebelum lahir pun, ketika masih janin di dalam rahim pun harusnya sudah diperkenalkan ketika dia sudah bisa mendengar dari lagu-lagu. Kemudian ketika berdoa itu memang dulu disarankan untuk berdoa, kalau misalnya tadinya biasanya tidak bersuara, disarankan untuk bersuara karena dia bisa mengerti dari sejak masih di dalam rahim. Dan penting menurut saya untuk memperkenalkan ke Tuhan Yesus karena dia perlu paham kita ada di dunia ini karena siapa, untuk siapa, dan nantinya akan kembali kepada siapa, bahwa dia bisa ada karena siapa, bapak ibunya bisa bersatu karena siapa. Dan setiap hari kita berusaha untuk membawa dia untuk mengenal kebiasaan-kebiasaan itu. Tiap doa pagi diajak, meskipun belum terlalu fokus, meskipun dia masih kadang itu waktunya dia tidur, kadang tapi dia yang saya lihat terutama ketika dia sudah bisa mulai duduk, sudah bisa sadar, tiap kali melihat bapaknya memimpin doa, dia sadar, dia ngeliatin gitu. Dan kadang dia ikut senderan ke bapaknya. Pernah beberapa kali waktu juga sebelum makan dia yang kemudian menggenggam tangannya, mungkin kebetulan saja tapi memang dia menggenggamkan tangannya. Dan setelah kami perhatikan, dia pernah kita kasih biskuit gitu untuk makan, ternyata kok nggak dimakan-makan, ternyata lupa, kitanya belum ngajak doa, dan dia nunggu begitu selesai doa dia langsung dilahap masuk ke dalam mulutnya gitu. Jadi meskipun menurut kita mungkin seperti nggak mengerti, sebetulnya dia sangat mengerti karena perkembangan otak bayi di umur segini stimulasinya justru harus paling banyak melalui berbagai bentuk, dari yang dia dengar, dari yang tadi dia lihat, kemudian pada saat kebaktian juga kita ajak berdoa. Jadi dia mengerti kok, dia akan menyerap dan sebetulnya dia paham. Nah, nantinya ketika dia sudah bisa bicara, barulah kita bentuk pemahamannya dia. Jadi selama ini kalau kita berdoa itu siapa yang kita sebut, kepada siapa. Nah, jadi memang kita berusaha, meskipun kita nganggapnya dia masih kecil, tapi justru saat itu kita harus sudah memperkenalkan ke dia. Mungkin seperti itu.
Terima kasih. Ini perkataan dokter loh. Mudah-mudahan mama di luar sana semua pada dengar dan mereka mengerti bahwa anak-anak mulai dari sejak dini sudah, bahkan dalam kandungan ya, Dokter Nisa ya, itu sudah mengerti apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Dokter Wardana mau nambahin? Ada yang mau ditambahin, Dokter Wardana? Iya, kalau saya memang penting sekali karena kalau di anak itu kita kenal anak namanya 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari bayi dalam kandungan 9 bulan, kemudian tambah sampai usia dia nanti 2 tahun. Itu perkembangan otak maksimal seorang anak di situ. Jadi kita harus benar-benar dioptimalkan stimulasi termasuk suara, kemudian sensorik, motorik, kemudian termasuk nutrisi, kemudian bermacam-macam rasa, bermacam-macam rasa untuk makanan, termasuk stimulasi sensorik, motorik, suara itu memang kita perkenalkan terutama di 1000 HPK itu karena perkembangan otak maksimal sampai usia 2 tahun, 3 tahun. Nanti setelah itu perkembangan otak masih berjalan tapi lebih lamban dibanding pada usia sampai 2-3 tahun. Jadi penting sekali karena di situ saraf-sarafnya akan berkembang banyak sekali gitu. Nah, dengan kita bercerita, dengan kita ikut menstimulasi dengan cerita, kita ikut dia berdoa, kemudian menyanyi, itu semakin memberikan input sensorik kepada dia sehingga nanti terbentuk, nanti dia terbiasa. Jadi memang akan tersimpan di memorinya dia dan untuk kembangnya dia sangat baik. Itu tambahannya aja sih Mbak Sondang. Oke, terima kasih banyak dokter.